Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 41. Pingsan saat tahu sedang hamil. B. Aku janji tidak akan lagi berpura-pura hamil. Tita memberanikan diri menatap suaminya. Berpura-pura hamil, gumam Boy. Tita janji tidak akan berbohong lagi apapun itu, tapi kau jangan marah. Pinta Tita dengan wajah yang memohon. Jadi kau itu melarikan diri karena Boy tidak meneruskan perkataannya. Ia tertawa terbahak saat menyadari alasan istrinya sampai lari dari rumah sakit. B, kau tidak marah dengan kebohongan yang aku lakukan? Tanya Tita dengan wajah yang bingung saat melihat suaminya justru tertawa. Kenapa aku harus marah kalau kau itu tidak berbohong? Boy menarik pinggang Tita dengan lembut hingga wanita itu menabrak dada bidangnya. Aku tidak berbohong. Tita menghindar saat Boy ingin mencium bibirnya. Kau itu beneran hamil sayang. Boy mengecup bibir tipis wanitanya. Apa? Mulut Tita terbuka lebar dengan mata yang hampir keluar dari tempatnya. Kau sedang hamil sayang. Di sini ada keturunan seorang Arbeto. Boy mengusap perlahan perut Tita. Aku hamil? Pekik Tita dengan wajah yang terkejut, dan sedetik kemudian ia pun langsung tak sadarkan diri. Tita. Boy menahan tubuh Tita saat melihat wanita itu pingsan. Lia cepat buka pintu mobilnya. Perintah Boy sembari menggendong tubuh wanitanya. Dengan segera Liam membukakan pintu mobil untuk Tuan Boy Arepto. Kak, ada apa ini? Baby yang melihat Kak Boy menggendong kakak iparnya. Begitu terkejut saat mengetahui Kak Tita pingsan. Kakak apakan Kak Tita? Boy tidak mempedulikan perkataan Baby. Ia dengan segera membawa Tita masuk ke dalam mobil. Lalu menyuruh Liam untuk membawa mereka ke rumah sakit internasional. Rumah sakit internasional? Di mana aku? Tita yang baru tersadar dari pingsannya, berusaha membuka kedua matanya lebih lebar. Menatap ruangan yang sangat asing bagi dirinya. Tit, kau sudah sadar? Boy segera membantu Tita yang terlihat ingin duduk. B, Tita ada di mana? Ia menatap kembali seluruh ruangan yang didominasi dengan cat berwarna putih. Kau ada di rumah sakit sayang. Apa kau lupa tadi kau pingsan? Boy menatap wanitanya dengan intens. Pingsan. Tita mencoba mengingat apa yang terjadi padanya. Dan setelah ia mengingat semuanya matanya langsung menatap pada suaminya. B, tadi kau bilang aku sedang. Kau sedang hamil sayang. Di sini ada keturunan Arbeto. Boy mengusap perut Tita dengan penuh kasih sayang. Aku hamil. Ya sayang, terima kasih sudah memberikan hadiah yang akan mengikat hubungan kita selamanya. Mengikat, aku hamil. Kepala Tita kembali terasa pusing.
Dan beberapa detik kemudian ia kembali tidak sadarkan diri. Tita, yah, dia pingsan lagi. Boy yang menangkap tubuh Tita langsung membaringkan tubuh istrinya di atas tempat tidur. Dengan segera ia menekan tombol untuk memanggil dokter. Dan tidak beberapa lama, Alana langsung datang ke dalam ruangan tersebut. Al, kenapa istriku itu pingsan lagi? Tanya Boy dengan cemas karena sudah 2 kali wanitanya itu pingsan. Dia baik saja. Bukankah sudah aku katakan istrimu hanya kelelahan? Jawab Alana setelah memeriksa keadaan Tita. Tapi kenapa sampai 2 kali dia pingsan? Boy masih bingung dengan apa yang terjadi. Tadi saat Tita tersadar apa saja yang dilakukannya? Tanya Alana. Tita tidak melakukan apapun. Tadi begitu sadar kita hanya berbincang sesaat lalu dia pingsan lagi. Jawab Boy. Alana mengerutkan keningnya. Apa yang kalian bicarakan? Tadi aku hanya memberitahunya kalau dia sedang hamil. Terang Boy. Apa saat pertama kali Tita pingsan, dia sudah tahu kalau dia sedang hamil? Tanya Alana dengan ekspresi wajah yang serius. Ya, dan saat itu dia langsung pingsan sama seperti tadi. Alana menghela napasnya sembari tersenyum. Dia pasti sangat terkejut mendengar kabar kehamilannya. Tapi wajar sih, aku pun akan pingsan jika tahu sedang hamil dari perbuatan pria brengsek sepertimu. Ejek Alana sembari tertawa. Cek mulutmu itu pedas sekali. Apa kau tidak takut aku pindahkan ke daerah terpencil? Ancam Boy. Ish, mana mungkin aku takut. Karena sebelum kau melakukan itu, aku akan lebih dulu pindah ke rumah sakit milik dediku. Alana tertawa terbahak-bahak. Dan bertemu dengan Alena, sahut Boy. Alana langsung terdiam. Tawanya pun menghilang begitu saja dari bibirnya saat mendengar nama Alena. Sebuah nama yang sudah menorehkan luka di hatinya yang teramat dalam. Hei, lupakan apa yang aku katakan tadi. Boy merangkul sepupunya. Ia sadar sudah membuat sepupunya kembali bersedih. Alana tersenyum tipis. Sebaiknya saat nanti Tita tersadar. Jangan membahas tentang kehamilannya dulu, daripada istrimu itu pingsan lagi. Saran Alana. Boy menganggukkan kepalanya. Are you okay? Tanya Boy saat melihat Alana kembali diam. Aku baik saja. Alana kembali tersenyum. Kak B. Boy dan Alana menatap ke belakang saat mendengar suara cempreng khas seorang baby. Dan benar saja mereka melihat seorang wanita cantik tengah masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan tidak ketinggalan seorang pria tampan nampak berjalan di belakang baby. Bagaimana keadaan Tita? Tanya baby, kakak Tita. Sela Boy. Dan diamlah, jangan berisik. Ish, usia aku dan Tita kan hanya beda beberapa bulan. Protes baby.
Lalu bagaimana dengan aku? Sahut Agam. Usia kita terpaut jauh, tapi kenapa kau tidak pernah memanggilku kakak? Sangat tidak sopan. Karena kau bukan kakakku, aku itu hanya punya satu kakak, yaitu Boy Arbeto. Jawab Baby dengan tegas, membuat Boy, Agam, dan Alana menggelengkan kepalanya. Aku keluar dulu, masih banyak pasien yang harus aku periksa. Alana melangkahkan kakinya keluar dari ruangan tersebut. Al, kenapa? Tanya Agam pada Boy. Ale. Boy menghela napasnya. Tolong temani dia. Pinta Boy tapi lebih kepada memerintah. Tanpa banyak berkata, Agam langsung keluar dari ruangan untuk menemani Alana. Karena ia tahu luka hati yang diterima oleh Alana begitu dalam. Karena adik kembarnya menikah dengan kekasihnya. Kau mau kemana? Boy menarik tangan Baby saat adiknya itu ingin mengikuti Agam. Aku ingin. Di sini saja temani aku. Boy menarik Baby untuk duduk di atas sofa yang ada di ruangan tersebut. Setidaknya ia punya mainan untuk mengisi kebosanannya saat menunggu Tita yang masih tidak sadarkan diri. Kak B, aku ingin keluar sebentar. Baby berdiri dari duduknya karena ingin segera keluar untuk menyusul Agam. Karena sejujurnya Baby cemburu jika Agam bersama dengan wanita lain, termasuk Alana yang notabene masih saudara sepupunya sendiri. Aku bilang kau di sini temani aku. Boy menarik tangan Baby dengan kencang. Hingga adiknya itu terjatuh di atas sofa dengan kepala yang membentur tembok. Kakak. Baby mengusap kepalanya dengan wajah yang cemberut. Sakit tahu, kalau aku geger otak bagaimana? Boy hanya terdiam sembari menahan rasa ingin tertawanya. Sungguh menyiksa adiknya adalah sebuah kesenangan tersendiri bagi seorang Boy Arbeto. Karena dulu ia berharap adiknya itu laki-laki. Tapi ternyata yang ia dapatkan adalah seorang adik perempuan. Itu sebabnya Boy begitu kesal hingga selalu membuat seorang Baby menangis. Bahkan ia menjadikan adik manjanya itu seorang gadis yang pemberani dan terkesan tomboy. Walaupun sebenarnya Baby memang ada bakat untuk menjadi anak tomboy. Mengingat sifat dan karakter Mom Luna yang begitu menurun pada Baby. Boy yang tengah melamun terkejut saat merasakan keningnya ditepuk dengan keras. Baby, apa yang kau lakukan? Sentak Boy dengan kesal karena merasakan panas di keningnya. Tadi ada nyamuk, Kak. Jawab Baby dengan santai sembari menahan tawanya. Karena sudah berhasil membuat kakaknya terkejut sekaligus kesakitan. Rasakan pembalasanku. Makanya jangan macam-macam dengan Baby Arbeto. Nyamuk atau nyamuk. Boy menatap tajam adiknya. Nyamuk, kakakku yang tampan. Baby tersenyum lebar, memperlihatkan deretan giginya yang putih. Oh ya. Boy yang tahu adiknya berbohong langsung memelintir tangan Baby. Kak B sakit. Teriak Baby. Sakit mana dengan keningku yang kau pukul? Boy melepaskan tangan adiknya.
Kakak jahat, aku ini adikmu atau bukan sih? Gerutu Baby dengan wajah yang kesal. Tentu saja bukan. Kau itu hanya anak angkat yang diambil dari salah satu pantai asuhan. Kakak. Baby yang kesal membalas perlakuan kakaknya dengan menendang kaki Boy Arbeto. Boy yang tidak mau kalah ikut membalas perbuatan adiknya. Membuat kakak beradik itu saling memukul, hingga melupakan saat ini mereka berdua ada di ruang rawat. Dan tengah menunggu Tita yang sedang pingsan. B. Lirih Tita dengan mata yang masih terpejam, membuat kedua orang yang saat ini saling memiting di atas lantai menghentikan gerakan mereka. Boy bahkan dengan segera berjalan mendekati ranjang Tita, tanpa mempedulikan penampilannya yang berantakan. Meninggalkan Baby yang mengadu kesakitan karena terjatuh saat dirinya bangun. Tit, kau sudah bangun? Boy mengecup punggung tangan Tita. B. Tita membuka pelan kedua matanya. B, aku ada di mana? Kau di rumah sakit sayang. Tita mengerjapkan kedua matanya, lalu mencoba mengingat lagi apa yang terjadi padanya. B. Teriak Tita saat mengingat apa yang terjadi. Aku hamil B, tanya Tita dengan wajah yang panik. Itu, anu. Boy bingung ingin menjawab apa. Jika ia bilang yang sebenarnya kalau Tita sedang hamil, Boy takut istrinya itu kembali pingsan. Apa benar aku hamil B? Tita mengulangi pertanyaannya. Boy memilih menjawab dengan anggukan kepala, dan bersiap untuk menopang kembali tubuh istrinya jika pingsan lagi. Ah, ya ampun aku sedang hamil. Tita mengusap perutnya yang masih rata dengan wajah yang bahagia. Membuat Boy bingung dengan perubahan reaksi wanitanya, karena tadi 2 kali Tita pingsan saat tahu sedang hamil. Tapi kenapa sekarang wanitanya itu justru sangat bahagia saat mendengar kehamilannya? Setelah pulang dari rumah sakit dengan drama panjang yang dilalui oleh Tita, karena Boy meminta istrinya itu untuk tetap berada di ruang rawat inap. Tapi karena Tita yang bersikeras untuk pulang, akhirnya Boy mengabulkan permintaan istrinya itu. Dan saat ini mereka sudah sampai di mansion utama, karena Mom Luna yang menyuruh mereka untuk tinggal di mansion tersebut. Setelah mengetahui menantunya tengah hamil, Mom Luna mengatakan akan lebih baik jika Tita tinggal di mansion utama. Karena ada banyak pelayan di mansion yang akan menjaga menantunya itu. Terlebih lagi di mansion itu ada Lea dan juga Baby yang akan ikut menjaga Tita. B. Aku ini sedang hamil bukan sedang sakit. Keluh Tita saat dirinya menggunakan kursi roda untuk masuk ke dalam mansion utama. Bayangkan saja saat tadi di rumah sakit, Tita yang masih bisa berjalan dipaksa untuk menggunakan kursi roda. Dan jika ia memaksa tidak mau menggunakannya, maka Boy akan menggendongnya sampai ke dalam mobil. Kau itu sedang hamil sayang, dan aku takut kau kenapa atau pingsan lagi. Boy terus mendorong kursi roda yang dikenakan oleh Tita.
Tita yang tidak ingin berdebat lagi dengan suaminya yang pemaksa dan maunya menang sendiri itu, memilih untuk diam dan berharap cepat sampai di dalam ruang tengah, agar bisa terbebas dari kursi roda yang dikenakannya. "Loh, kalian sudah sampai?" tanya Boy saat melihat Agam dan Baby sudah ada di ruang tengah. Padahal saat tadi ia pulang dari rumah sakit, adik dan sepupunya itu masih berada di sana. "Tentu saja kami sudah sampai. Kalian itu kemana dulu? Kenapa lama sekali?" tanya Baby panjang lebar. "Bagaimana kami tidak lama kalau mobil yang dikendarai oleh kakakmu itu sangat lambat?" sahut Tita dengan wajah yang kesal saat mengingat bagaimana cara suaminya mengendarai mobil mereka. Dengan kecepatan kurang dari 60 km per jam, Boy tidak menghiraukan perkataan Tita. Ia langsung menggendong istrinya untuk pindah duduk di atas sofa. "Ya ampun Kak B, aku juga mau digendong," pinta Baby dengan merajuk. Gendong Baby," perintah Boy. "What?" Agam langsung menatap Baby dengan tatapan horor. "Cepat gendong aku." Baby merentangkan kedua tangannya ke depan. "Lebih baik aku gendong anak kucing daripada menggendongmu." Agam mentoyor kepala Baby. "Ya ampun, jahat sekali sepupuku ini," gerutu Baby sambil mengusap kepalanya. "Padahal dulu kau sering menggendongku." Agam tidak mempedulikan perkataan Baby. Ia lebih memilih memainkan ponsel yang ada di tangannya. Bersambung.